Hari ini, kita akan membedah duel yang akan datang antara Khamzat Chimaev dan Dricus du Plessis dari sudut pandang seorang penggemar MMA. Dan kami sangat yakin Chimaev akan bertarung dengan versi terbaik dan banyak peningkatan, terutama masalah kardionya. Maka, kenakan sabuk pengaman Anda, tekan tombol like dan subscribe, dan bersiaplah untuk 5 alasan utama mengapa si serigala Chechnya akan menaklukkan sang juara bertahan dengan 5 senjatanya yang paling mematikan. Kita semua tahu bahwa pertarungan ini hampir pasti akan berpindah ke bawah atau ke ground fight, bahkan kemungkinan besar sejak ronde pertama. Khamzat dikenal selalu melakukan takedown langsung begitu bel pertandingan berbunyi. Dan saya yakin ia akan melakukan hal yang sama terhadap Dricus du Plessis. Kita tentu sepakat bahwa Khamzat memiliki keunggulan mutlak dalam aspek ini. Ia bahkan baru saja berhasil melakukan submission terhadap Robert Whittaker di ronde pertama. Berbicara mengenai du Plessis, saya memiliki kekhawatiran terhadap kemampuannya di bawah. Banyak pihak tampaknya meremehkan aspek ini dan menganggap bahwa Dricus akan mampu bertahan di bawah hanya karena ia tangguh secara fisik dan memiliki postur tubuh yang besar dan kuat. Namun, jika kita berbicara mengenai kemampuan teknis Dricus di ground fight, saya tidak terlalu yakin ia mampu bertahan dari tekanan Khamzat bahkan sejak ronde pertama. Jika kita melihat lawan yang sama, Robert Whittaker, du Plessis sempat dengan mudah dijatuhkan oleh Whittaker melalui double leg takedown langsung ke posisi punggung. Lalu bagaimana jadinya jika Khamzat melakukan hal yang sama? Kualitas gulat antara Whittaker dan Khamzat sangat berbeda. Kita sudah melihat bagaimana hasilnya ketika Khamzat menghadapi Whittaker. Dricus belum pernah menghadapi spesialis gulat seperti Khamzat. Dalam hal teknis, seperti mempertahankan diri dari submission atau bangkit kembali, saya ragu Dricus berbeda dari petarung lainnya. Secara pribadi, saya bahkan lebih mempercayai Kamaru Usman dalam bertahan di bawah daripada Dricus du Plessis. Sayangnya, banyak orang yang tampaknya hanya mengandalkan kekuatan fisik Dricus. Namun inilah kenyataannya. Saya justru melihat bahwa Khamzat memiliki keunggulan fisik atas Dricus. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Dricus akan menghadapi lawan yang lebih unggul secara fisik. Dalam hampir seluruh pertarungannya sebelumnya, Dricus selalu menjadi petarung yang lebih besar dan lebih kuat. Lihat saja saat ia melawan Sean Strickland, ia terlihat lebih kuat. Bahkan melawan Israel Adesanya, meskipun Adesanya cepat dan memiliki kekuatan pukul, ia tidak memiliki keunggulan dalam grappling dan tidak sekuat Dricus dalam menerima pukulan. Dricus juga tampaknya lebih memiliki kekuatan pukulan. Sebelum itu, ia menghadapi Whittaker yang secara fisik jauh lebih kecil. Artinya, sepanjang karirnya di UFC, Dricus hampir selalu memiliki keunggulan dalam ukuran dan fisik. Namun, Khamzat adalah salah satu petarung dengan fisik paling dominan di divisi middleweight. Ia memiliki postur tubuh yang besar dan kekuatan yang mungkin setara, bahkan melebihi Dricus. Kita telah melihat Khamzat menjatuhkan lawan hanya dengan 1 pukulan di kelas 185. Ia mampu mempermainkan lawannya seperti boneka, termasuk Whittaker. Bandingkan dengan Strickland atau Adesanya yang tidak pernah mampu melakukan hal tersebut terhadap Whittaker. Jadi, menurut saya, Dricus tidak akan memiliki keunggulan fisik. Satu-satunya keunggulan fisik yang mungkin dimiliki Dricus hanyalah pada daya tahan atau kardio. Dan inilah beberapa alasan mengapa Khamzat Chimaev dapat mengalahkan du Plessis. Alasan kelima, dominasi gulat. 5 menit pertama dalam pertarungan Chimaev biasanya penuh kekacauan. Dia menyerang dengan cepat, mencoba menjatuhkan lawan, mengambil punggung mereka, dan melontarkan serangan-serangan brutal. Dricus terkadang bertarung dengan cara yang canggung dan sedikit liar di posisi tersebut. Ini akan menjadi ujian terberat baginya. Chimaev bukan sekedar petarung biasa, ia ibarat badai kategori 5. Sebuah bencana alam yang menyerang pada ronde pertama dengan satu tujuan, menghancurkan. Takedown miliknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kejam, penuh hasrat memburu, dan tanpa ampun. Ia adalah seorang pemburu, dan matras adalah hutan perburuannya. Kekuatan, presisi, dan kekejamannya di posisi ground sangat luar biasa.
Lihat saja bagaimana ia mengalahkan Robert Whittaker, seorang mantan juara dunia dengan kemampuan striking dan takedown defense kelas dunia. Whittaker mampu berdiri sejajar dengan pegulat Olimpiade seperti Yoel Romero. Namun saat melawan Chimaev, ia tampak seperti domba di hadapan serigala. Rahangnya patah, semangatnya dipatahkan. Setelah Chimaev mendapatkan posisi dominan, penyelesaiannya begitu cepat, brutal, dan tak terhindarkan. Alasan keempat, kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Kekuatan Chimaev sangat tidak biasa, ibarat kekuatan vulkanik yang tidak mengenal kelas berat. Ia membawa kekuatan tersebut dari kelas welter ke kelas menengah, dan bahkan menjadi lebih kuat. Kekuatan ini terlihat pada cara ia melakukan takedown, mencengkram lawan seperti selar piton, dan tentu saja dalam pukulannya. Melawan Whittaker, ia tampak secara fisik lebih dominan meskipun berasal dari kelas welter. Rob sendiri sudah lama menjadi petarung kelas menengah sejati. Namun, Chimaev membuatnya terlihat tak berdaya, dan itu bukan hal yang mudah. Bandingkan dengan mantan juara 2 gala Young FC, Rainier the Reader, yang tidak mampu menunjukkan dominasi seperti itu saat bergabung ke UFC. Ini membuktikan bahwa kekuatan Chimaev berada di level berbeda. Saat ia menjepit Anda di matras, tidak peduli apakah Anda petarung kelas menengah, kelas berat langit, atau yang lainnya, Anda akan jatuh. Ia kini berada dalam bentuk terbaiknya, dan meskipun Du Plessis dikenal kuat seperti tangki, kekuatan Chimaev kemungkinan terlalu besar untuk ditahan, khususnya dalam pergulatan dan pertukaran serangan. Jika itu terjadi, selamat tinggal Dricus. Alasan nomor 3, presisi dalam serangan. Serangan Chimaev bukan sekedar memukul, itu adalah perpaduan antara disiplin dan kehancuran. Meskipun latar belakang utamanya adalah gulat, ketika dia melempar pukulan, ia melakukannya dengan presisi, kontrol jarak, dan ketenangan seorang striker berpengalaman. Sebaliknya, gaya bertarung Du Plessis di posisi stand up cenderung kacau dan tak terduga. Ia mengandalkan improvisasi, ayunan liar, dan energi mentah. Gaya itu efektif hingga akhirnya tidak. Terutama saat menghadapi petarung seperti Chimaev yang tenang dan menghitung setiap serangan. Ancaman takedown dari Chimaev juga akan membayang-bayangi pikiran Dukes, memecah fokusnya dan mengganggu ritme bertarungnya. Ia tidak akan bisa tampil sebebas biasanya jika tahu Chimaev bisa melakukan takedown kapan saja. Gangguan mental ini memberi peluang bagi Chimaev untuk mendaratkan serangan bersih. Hanya 2 atau 3 pukulan bersih saja sudah cukup untuk menyakiti, melanjutkan, dan mengakhiri. Alasan nomor 2. Keunggulan dalam perang mental. Kepercayaan diri Chimaev bukan sekedar keyakinan pribadi, itu adalah senjata. Karisma, keberanian, hingga sikap berani tampil tanpa rasa takut menciptakan aura dominan dalam setiap konferensi pers, pertikaian, dan pertarungan. Ia masuk ke dalam kepala lawan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Kami tidak mengatakan bahwa Du Plessis lemah mental. Ia punya hati dan keyakinan. Namun tekanan dari Fight Week, media, permainan psikologis, dan ekspektasi akan sangat membebaninya. Begitu kandang tertutup dan Chimaev mengambil kendali, kepercayaan dirinya akan meningkat dan keraguan bisa mulai muncul dalam benak Du Plessis. Keraguan itulah yang akan dimanfaatkan Chimaev untuk menyelesaikan pertandingan. Chimaev membawa kembali antusiasme yang sudah lama hilang dari divisi ini. Ia membawa aura seperti yang dulu dimiliki oleh Anderson Silva dan Israel Adesanya. Tanpa mengurangi respek terhadap Shawn atau Du Plessis, mereka belum menunjukkan aura yang sama. Alasan nomor 1, rasa lapar akan gelar. Inilah senjata paling berbahaya dari Chimaev, obsesinya terhadap gelar. Ia telah mengejar sabuk ini selama tahunan, melewati cedera, penyakit, dan berbagai kendara. Namun kini, ia masih berdiri, tak terkalahkan, ganas, dan sangat fokus. Ini bukan sekedar soal kesempatan, tetapi takdir baginya. Chimaev tidak sekedar menginginkan sabuk itu, ia membutuhkannya. Dan seorang petarung yang sudah mencapai tingkat obsesi seperti ini akan berlatih lebih keras, bertarung lebih kejam, dan bertahan lebih lama dari siapapun. Ia masuk ke dalam pertarungan ini seolah-olah ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki dalam hidupnya. Sebaliknya,
Du Plessis sudah mencicipi puncaknya. Ia adalah sang jandura. Ia bertarung untuk mempertahankan sesuatu, bukan mengejar. Pola pikir itu berbeda, dan perbedaan itulah yang sering menjadi penentu. Rasa lapar Chimaev memberikan stamina ekstra, ketahanan mental ekstra, dan kekejaman ekstra yang mampu menghancurkan juara manapun. Penutup, gabungkan kelima elemen ini: gulat elit, kekuatan fisik, presisi menyerang, dominasi mental, dan rasa lapar akan gelar, dan kita mendapatkan lawan yang sangat berbahaya bagi Dricus du Plessis. Chimaev adalah bakat sekali dalam generasi. Ia hadir untuk menguasai. Pertarungan ini akan sangat luar biasa. Namun, bagaimana pendapat Anda? Tulis prediksi Anda di kolom komentar di bawah. Apakah Chimaev yang akan naik tahta, atau du Plessis kembali mengejutkan dunia?